Ini mau direkod sekarang, Bang? Nanti kan bisa diedit, Pak. Wah, ini ada ahlinya nih, Pak Arif. Nah, diberikan. Ya, Pak Arif ya. Nanti ada, selain ini ada. Mantap. Supaya suaranya Mbak Maria. Kalau misalnya dia beri tentang lebih bisa yang pertama itu benar rahasia itu kayak itu kita nggak ada kita jadi kalau dia yang benar itu mungkin banyak Itu dia belum masih dibilang. Oh dia oh jadi mau jajan itu ada harapan orang dia harapan Pak Haidar dengar. Tes. Pak Haidar dengar. Oh iya. Ya, itu apa Pak Kalian giliran. Ini tak kasih buku ya. Wah, hari ini ramai sekali. Enggak lah. Kita di sini semua selain melatih public speaking. Oke, mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang sore yang di luar bicara, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang dirutin. Juga sudah beberapa juga bisa ketemu lagi pada kesempatan ini yang ini tentang warisan Islam Nusantara. Saya menjadinya Mbak Nopo dulu, Mbak Aja. Mbak Siti saya itu dia. Sudah pernah waktu itu tapi belum masih berlanjut ya kemarin. Baik, terima kasih Mbak. Kita sebagai moderator pada pertemuan kita hari ini, saya teman-teman Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan amin. Pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman, sedikit tentang buku Warisan Islam Nusantara. Jadi sebetulnya judul besar itu sebagai apa ya? Ya pengingat gitu ya, mengingat bahwa sebenarnya kita itu punya warisan besar gitu ya, bukan berarti harta benda gitu, tapi ini lebih dari itu. Jadi sebagai umat Muslim ya, ataupun rakyat Indonesia secara umum, kita itu punya warisan besar dalam hal intelektual ya, produk intelektual. Jadi berupa karya terjemah dan tafsir Al-Quran gitu. Dan dalam hal ini adalah yang bertulis atau yang menggunakan aksara carakan Jawa, Bono Coroko itu. Ya. Nah, jadi buku ini sebenarnya berawal dari tesis ya, dan belum sempurna sebagai buku sebetulnya. Dan ini merupakan perjuangan banyak orang, saya kira. Jadi di sini saya akan mengucapkan terima kasih juga untuk pembimbing tesis saya, kemudian Bapak ideologis ya, ada ya yang ikut pemikirannya, turut membantu dalam tulisan ini. Kemudian juga Nusantara Institute ya, yang sudah menerbitkan buku ini, Pak Sumanto Al-Qurtubi dan jadi buku ini sebenarnya kalau secara isi memang masih perlu banyak pengkajian, dan semoga saja ya doa teman-teman saya bisa untuk melanjutkan penelitian ini. Jadi di buku ini itu ada 5 bab ya, sebagaimana tesis saya. Tapi kalau tesis judulnya bukan ini ya, judulnya langsung ke tafsir Al-Quran carakan gitu. Kalau di gitu. Nah, di dalam buku ini yang pertama membahas pendahuluan. Jadi di sini sebagaimana riset pada umumnya, jadi apa yang dikaji, mengapa dan memang kenapa. Nah, ini sangat penting saya kira, dan menjadi fokus dari setiap buku. Kemudian yang satu ini membahas secara umum bagaimana tafsir Al-Quran masyarakat itu muncul. Kemudian kedua itu terkait dengan Muhammadiyah ya. Jadi di sini kenapa melibatkan organisasi Islam Muhammadiyah, karena memang sumber data yang saya bagikan di dalam buku ini adalah terkait dengan
Jadi bagaimana tafsir itu bisa muncul, kemudian ideologinya apa, adakah nalar Muhammadiyah di situ yang disebut-sebut sebagai reformis begitu ya. Itu muncul di dalam Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen itu, dan kemudian bagaimana studi kasusnya. Di situ kebetulan saya mengambil topik tentang taklid gitu, yang memang sangat populer ya di kalangan pemikir kaum teman-teman reformis. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, Pak Rangga bisa di-share, Pak. di bagian awal ini sebetulnya Pak, screen-nya nggak muncul. Dan Pak Rangga bisa bantu. Iya. Atau gini aja. Oke. Nah, langsung di bagian pertama. Ya. Gimana? Hah? Gimana? Ntar screen-nya kok tidak muncul ini di Zoom. Ntar screen-nya nggak muncul di Zoom, Pak. Enggak, maksudnya ini saat ini dijadikan kuat supaya ada tinggi. Bisa Pak. Ini aja, bisa ya? Gimana Pak Rangga? Masalah? Sudah, Pak Abu Muslim dijadikan co-host supaya bisa share screen. Soalnya Mbak Maria presentasinya pakai laptopnya Pak Abu Muslim. Kalau nggak gitu, nggak bisa share screen, itu sampai selesai nanti supaya. Oke, lanjutin ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita di dalam buku ini, pertama ini kan bicara tentang jadi apa yang dikaji di dalam buku ini adalah tentang Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen, gitu ya. Jadi namanya itu Jawen itu seperti hanya terjemahan, kemudian yang tafsir Quran Jawen itu lebih dari itu. Jadi ada tafsirannya, ada transliterasinya bahkan begitu. Nanti ada itu gambarnya. Kemudian, nah di sini secara umum bahwa Islam Nusantara itu tidak sekedar dilihat dari ritual praktis ya. Jadi ada yang misalnya tradisi-tradisi tertentu gitu, tetapi juga perlu dilihat dari produk intelektualnya. Dan kalau kita bicara tentang Islam Indonesia atau Islam Nusantara secara umum itu kan sangat kompleks ya. Jadi dari jaringan ulama ya Indonesia Timur Tengah itu kan terutama ya, dan modelnya pun beragam. Jadi ketika di dalam penafsiran Al-Quran itu kan ada yang menyebut bahwa tafsir itu sudah dilakukan ya, upaya menafsirkan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak proses Islamisasi. Bahkan ketika ada istilah mohlimo, nah itu yang menolak 5M gitu kan. Nah itu juga bagian dari upaya menafsirkan Al-Quran ya. Begitu. Kemudian, nah sayangnya ketika tafsir itu sudah tulis ya dan menggunakan aksara-acarakan ini terutama itu masih minim pengkajian. Jadi gapnya di dalam buku ini sebetulnya adalah itu, karena banyak ahli-ahli yang lebih menitik beratkan pada tafsir-tafsir yang muncul di Melayu gitu, berbahasa Melayu.
sementara di Jawa itu lebih banyak juga yang menggunakan pegon gitu. Dan hampir tidak ketahuan adanya terjemah dan tafsir Al-Quran syarakat yang banyak sekali itu. Kemudian di sini, nah masih di atas Pak, ya masih di atas. Oke. Terus sementara di Nusantara itu juga terbagi ada literatur Islam Jawen ya, kemudian literatur Islam santri gitu. Nah, seperti misalnya ada suluk, serat ya, terus apalagi itu ya. Itu rata-rata itu masuknya di literatur Islam Jawen karena seperti siapa namanya? Pujangga Jawa yang terkenal itu Ronggo Warsito ya dan lain sebagainya itu masuknya ke dalam karya-karya beliau itu masuk ke dalam literatur Islam Jawen. Kemudian kalau literatur Islam santri itu lebih ke arah yang apa namanya pesantren gitu. Kemudian di sini Quran Jawen itu diterbitkan oleh Muhammadiyah Taman Pustaka Surakarta kebetulan ya, dan tafsir Quran Jawen itu Abi Siti Samsiah, tetapi menurut penelusuran penulis itu Abi Siti Samsiah itu juga bagian dari anggota Muhammadiyah. Kemudian, nah di sini puritanisme ya, jadi Muhammadiyah itu kan terkenal dengan purifikasi dan baruan. Nah, itu dan seringkali bahkan di dalam buku Muhammadiyah Jawa karya Pak Najib Burhani itu juga argumen yang pertama adalah ketika mengangkat tesis tentang Muhammadiyah Jawa itu karena Muhammadiyah itu sering diklaim sebagai anti budaya atau ambigu terhadap budaya Jawa begitu. Nah, kemudian apakah sebetulnya seperti itu. Lalu bagaimana ketika ada Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen yang jelas-jelas itu adalah perpaduan antara tradisi literasi Jawa dan produk intelektual organisasi Islam reformis gitu. Nah, di sini secara umum lebih kepada sejarah tafsir jadi buku ini. Nah, ditelaah secara deskriptif analitis, kemudian karena ini satu abad ya, sekitar ya, satu abad. Kemudian ini digolongkan penulis termasuk karya manuskrip ya. Kemudian ditelaah secara filologis terlebih dahulu. Jadi di dalam filologi itu kan ada bicara tentang kodeks, ada bicara tentang teks. Nah, di situ bagaimana sebetulnya bentuk fisik dari sumber data ini. Kemudian secara tekstologi teksnya juga seperti apa, dan kemudian di bagian tafsirnya di sini ditelaah menggunakan analisis historis dan hermeneutis. Jadi di sini sebetulnya membawa nama Asma Barlas ketika mencetuskan atau mengusung ide gagasan historis hermeneutis, tetapi di sini historis itu untuk melihat bagaimana tafsir itu kan sebagai teks ya, ayat itu sebagai teks itu ditafsirkan di dalam konteks tertentu, pasti ada melibatkan kondisi sosiohistoris, apalagi Al-Quran itu kan teksnya itu kan teks Arab. Ketika masuk ke dalam tradisi literasi Jawa ya, itu kan pasti membawa budaya setempat gitu. Nah, kemudian hermeneutisnya di sini untuk melihat bagaimana epistemologis dari penafsiran Al-Quran di dalam Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen. Lanjutnya, Pak. Kemudian di sini tafsir Carakan itu yang agak mengejutkan ya. Mungkin kalau teman-teman atau yang belum tahu ya, ini mungkin dikira bahwa tafsir Al-Quran Jawa itu yang apa ya, paling awal itu adalah yang pegon, karena selama ini kan seakan-akan pegon ke Arab itu ya yang paling lama gitu ya, tetapi ternyata dalam penelusuran beberapa ahli itu mendapati ada yang lebih lama lagi ya, bahkan yang di situ
ada yang abad 18 ya. Kemudian bawah itu. Kemudian yang juga sempat saya lihat itu serat Al-Fatihah itu ya. Itu abad 19. Dan itu masih ditulis tangan dan saya nggak bisa baca karena tulisannya sudah ngeblur tapi nggak begitu jelas. Di 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 tempat saya ada, Pak. Jadi mungkin kapan-kapan bisa di-share. Kemudian Quran Jawi yang Ki Bagus Ngarpah ini juga ini masih lengkap karena kalau serat Al-Fatihah tadi itu kan tulis tangan, terus kalau dalam filologi kan pasti berpotensi untuk rusak gitu. Nah, tapi yang abad 20-an ini mulai Quran Jawi ke bawah itu sudah cetak. Termasuk yang di foto itu ya. Yang digambar itu kan sudah tulisan cetak pakai mesin ketik itu. Nah, itu juga judulnya Quran Jawen, tapi pengarangnya adalah siapa itu? Muhammad Amin bin Abdul Muslim. Ya, Muslim ya di sini ya. Iya. Ada fotonya. Ini mungkin yang lebih ya agak-agak belakangan juga kan. Juga sudah menyertakan foto seperti itu dan bukan yang belakang nanti Pak. Jadi ini untuk memperlihatkan bagaimana. Terus di situ juga ada tahun ya. Tahunnya itu lengkap, tahun Jawa, Saka. Kemudian iya. Iya, Wal Asri juga ada. Jadi macam-macam. Iya, betul. Nah, yang serat Al-Fatihah itu sebetulnya bukan hanya surat Al-Fatihah yang ditafsirkan, tapi keseluruhan dari 30 juz. Iya. Iya. Nah, itu yang menarik. Iya. Kemudian sebenarnya itu juga keliru ya ketika saya nulis Al-Fatihah harusnya Fatihah kalau mengikuti karena nah yang di sebelah sini itu sebenarnya ini yang temuan yang terbaru di tafsir Quran Jawen yang diteliti di sini. Di situ sudah ada transliterasi. Jadi membuat rumus sendiri untuk mentransliterasi huruf Arab gitu. Nah, sebelum ada ini sebenarnya itu di banyak naskah masih sangat random. Jadi tidak ada apa yang standar gitu kayak kita kalau nulis skripsi tesis itu kan ada pedoman transliterasi gitu. Itu nggak ada. Bahkan kalau teman-teman menjumpai bacaan sholat yang ada gambarnya itu juga kan bacaan sholatnya diubah menjadi tulisan carakan. Jadi itu beda ya. Misalnya makanya kalau alamin jadi ngalamin, kemudian Fatihah menjadi Fatihah gitu. Karena hak itu kan iya harus diganti. Iya, mo gitu. Nah, hak itu juga seringkali diganti ko. Bahkan Quran itu kan kof ya, nggak ada jadi k gitu. Oke, terus nah, yang ini ada keterangan Muhandel itu bahasa itu apa? Belanda ya? Kandel. Toko buku. Ya, ambil itu sanksi ya. Gitu. Tapi memang di dalam Quran Jawa dan tafsir Quran Jawa itu banyak ketika footnote itu pakai Z itu kan bahasa Belandanya si. Lihat gitu kan. Si gitu. Jadi memang sangat kompleks gitu ya. Iya. Nah, iya. Jadi kalau saya kebetulan mengumpulkan beberapa teks carakan, tidak hanya tafsir, tetapi juga ada ya bacaan sholat, ada
tasawuf, ada Dungo Selamat itu ya. Itu juga dari sekian itu sangat random dalam hal ini karena tidak ada pedoman transliterasinya gitu. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan, sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan ya, tetapi memang kita harus melihat kenyataan. Oke, jadi Faidur Rahman fi Tafsiril Quran karyanya Mbah Soleh Darat yang kemudian sering terkenal karena apa? Diminta oleh Bu Kartini itu terbitnya itu kan tahun 1894 ya. Jadi lebih tuaan misalnya tadi ada manuskrip tafsir Quran Jawaban yang di awal-awal tadi. Nah, kemudian ada lagi yang menarik adalah sebenarnya di tafsir Al-Qur'anul Azim karyanya Raden Penghulu Tafsirul Anom 5 ini sebenarnya adalah kalau saya baca di beberapa rujukan itu beliau muridnya Mbah Soleh Darat. Nah, tetapi meskipun beliau itu penghulu di keraton, beliau itu menulis karya tafsir ini dalam pegod, bukan carakan. Itu yang menarik, padahal itu ya usia abad 19. Ya itu Pak, ya asumsi saja sih, asumsinya karena lingkup audiensnya, jadi yang dituju itu memang santri, ya santri keraton gitu ya. Nah sementara kalau tafsir yang menggunakan aksara carakan itu saya kira lebih ke masyarakat umum, Jawa secara umum yang literasinya memang lebih dekat dengan literasi Jawa. Nah, sebenarnya yang menguatkan argumen lagi adalah bahwa di dalam yang dikutip Pak Najib Burhani itu bahkan Mbah Dahlan itu pernah memperbolehkan santri-santri yang baru-baru Muslim itu untuk sholat boleh menggunakan bahasa Jawa. Tapi itu dalam rangka proses untuk kemudian belajar ya gitu. Nah, sehingga kedekatan Muhammadiyah awal dengan tradisi Jawa itu sangat dekat sekali begitu. Terus selanjutnya, nah ini gambarnya yang dikaji ya, yang bawah itu boleh dibaca itu ya. Quran Jawen ya. Iya, sampulnya depan ya. Terus ada di situ kan ada seperti matahari terbit gitu ya. Ada bola dunia. Ya, kalau dianalisis kan gitu ya. Terus di situ ada tulisan Arab Al-Qur'an, kemudian bawahnya itu ada tulisan apa? Yang bawah itu Pak, nggak kelihatan Pak. Itu ada yang paling yang di tengah itu loh ya, yang di garis tengah itu juz 10 gitu ya. Iya, dan yang saya temukan kebetulan ya hanya 10. Iya, jadi pretelan 10 dari Al-Anfal ya, Al-Anfal 4175 sampai ya di waktu itu saya ke Rekso Pustoko Mangkunegaran. Nah, kemudian di bawah itu yang juga identik dengan di sana ada tahun itu juga 3 ya. Tahunnya dari Saka, kemudian Arab, Hijriyah, kemudian Masehi. Kemudian yang satunya lagi yang di tengah itu tafsir Quran Jawen Pandam lan Pandoming Dumadi. Nah, atasnya juga ada hampir sama ya. Yang paling atas itu ada kayak matahari terbit, kemudian di tengahnya itu ada tulisan Al-Islam. Oh iya.
Nah, yang pertama ya, ujung atas yang kayak bulan gini. Kalau ini kan ini Al-Quran, matahari terbit. Ini Quran Jawel. Ya kan? Ini dua-duanya kan masuk di terus ini di sini ada jus kafing 10 kafing ini nggak kelihatan tulisannya. Oh ini kalau balakan bening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Purwokerto. Terus ini sebenarnya top dari seleksi ya. Terus yang ini tuh hampir sama ya, ada di bagian atas seperti matahari terbit. Dan tulisannya yang bagian tengah itu tafsir Quran Jawa, bawahnya Pandang lan Pandang Jumati. Jadi kalau itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia apa ya? Pandang lan Pandang Jumati. Ya, terus ini ada jus satu ya. Dan ini ada lautnya 13 juga Itu tahu ya? Kalau sendiri tahu ya? Terus ini apa? Saka. Oh, ada sakanya juga. Ada 3. Jadi di Jeriah Saka sama Saka aja. Saka tahun Jawa. Saka tahun Jawa. Oke. Kemudian, nah, Muhammadiyah itu dalam perjalanannya sebenarnya itu tidak hanya 2 karya tafsir ini ya, tapi juga banyak sekali yang tafsir ditulis dengan Latin dari yang bahasa Indonesia yang dulu, yang apa namanya, yang pakai TJ, ya itu tuh ya, itu nama gitu, sampai yang baru bahkan ada yang atas nama individu, tapi kan afiliasinya ke organisasi, juga ada yang atas nama organisasi. Bahkan yang agak baru itu kan tafsir Tanwir, Majelis Tarjih. Itu. Kemudian oke, lanjut. Terlalu banyak di bagian awal ini ya. Jadi sebenarnya saya bicara ke tengah dulu ya. Itu sebenarnya data tentang referensi. Jadi terutama yang tafsir Quran Jawen, saya membawa satu contohnya. Tapi ini potongan. Bisa dilihat. Itu banyak sekali referensinya dari tafsir Timur Tengah, gitu ya. Referensi merujuk pada tafsir-tafsir Timur Tengah seperti misalnya ya Jalalain, terutama ya Jalalain itu kan di pesantren maupun di mana saja itu kan terkenal ya. Kemudian ya terus tafsir Al-Jamal, tapi di situ menyebutnya itu kadang-kadang tidak menggunakan nama tafsirnya, tapi nama-nama pendek seperti misalnya tafsir Al-Jamal, tafsir Jamal. Jadi ini ya namanya akhirnya saya mencari tahu, ada ya Sulaiman Ibnu Umar Al-Jamal, itu ada Futuhatul Ilahiyah. Kemudian ada At-Tabari, kemudian Khazin, Al-Kasaf, kemudian banyak sekali Al-Baidawi dan lain sebagainya. Ini hampir ya sama dengan tafsir-tafsir yang umum di Nusantara gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, tetapi juga
Bible ya. Jadi ada Barnabas, Yohanes, Matius itu juga jadikan referensi betul. Kapan-kapan mungkin perlu saya tunjukkan, tapi karena yang saya bawa itu hanya yang kecil itu kan nggak banyak juga. Nanti aja ya. Terus ya karena memang saya mancing. Oke, nanti terus kemudian sebelah kirinya yang literasi, bukan sangat berbeda dengan Anda kan teksnya di kiri, kemudian ini bukan tafsirnya tapi terjemahnya. Kadang-kadang di bagian sini nggak begitu kelihatan. Kalau ada ini dikasih tanda kutipan, kalau ada penjelasan misalnya musuhnya atau apa, tapi tidak terlalu banyak. Jadi sama seperti nama judulnya ya. Judulnya Quran Jawa itu kan ya Quran terjemahnya Jawen gitu. Tapi kalau tafsir Quran Jawen ya tafsir gitu. Tapi sangat lengkap sekali. Makanya ketika saya buka yang tafsir Quran Jawen tuh kayak menyelami dunia yang ya sangat berbeda gitu ya. Tapi menarik sekali. Kemudian lanjut saja Pak. Nah, ini di bagian yang sudah ke inti. Jadi, saya mencoba untuk mencari data tentang purifikasi dan tanzih dan tajdidnya. Jadi, Muhammadiyah itu yang terkait dengan istihad itu apakah ditemukan di dalam Quran Jawen maupun tafsir Quran Jawen. Nah, di sini ketika bicara tentang Muhammadiyah itu kan sering disebut-sebut sebagai reformis gitu kan. Reformis di sini ya cirinya yaitu kembali pada Al-Quran dan hadis, kemudian akal, jadi pintu istihad itu terbuka begitu. Nah, ini dan juga rasional gitu. Di sini saya menemukan bahwa ini mohon maaf ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sebenarnya. Ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, tapi ya, nah ini diterjemahkan ing dalam Quran boten namung dasaran ayat kemawon ingkang anggegah akal pikiran supados kangge angen-angen sadaya ayating pangeran ingkang sinebar ing dalam alam sufli lan ulwi tuwin ayat ingkang sinerat wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an tansah ngawon-ngawon dhateng para manungsa ingkang remenipun namung mejahi akalipun piyambak sarana utawi mejahi akalipun ngakatah sarana majibaken ing taklid sami ugi babagan usul utawi furu piyantul utawi hukum. Jadi sebenarnya agak sangat jauh dengan teks. Ketika teks itu bicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi di sini diberi penekanan bahwa petunjuk itu harus ditangkap dengan akal. Nah, sementara dan di sini juga menyebut taklid ya, otomatis kita membaca tafsiran ini menjadi bertanya-tanya, tentu saja di audiens atau masyarakat yang di mana tafsir ini muncul itu ya
dianggap sebagai masyarakat yang lebih suka, jadi dalam beragama itu sekedar mengikuti generasi pendahulu tanpa mencoba memahami dari ajaran agama itu sendiri, gitu. Nah, sehingga di sini sudah jelas, jadi ada istilah-istilah taklid yang memang dekat dengan bagaimana reformis itu gagasan-gagasannya begitu. Kemudian di sini juga ada tambahan. Saben tiang senajan tiang bodho utawi pinter utawi tiang ingkang langkung pinter malih punika menawi purun angempakaken akal pikiranipun tumrap kawontenaning kitab suci Al-Qur'an tur akalian manah ingkang suci boten kabuntel ing maksiat utawi sedaya pepaising bondo donya boten kenging boten tiang wau mesti lajeng mangertos bilih sayektosipun Al-Qur'an punika dini ya kitab sembarangan. Liripun sanes kitab dedamelanipun manungsa ananging satuhu kitab ingkang bangsa samawi ingkang terang saking ngarsanipun pangeran ingkang Maha Agung. Jadi ya manusia ya orang itu bukan pintar bodoh ya, semuanya saja itu kalau mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Tuhan gitu kan, ya pasti akan dibuka gitu ya, dan terlebih itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya seperti itu, pasti akan dibukakan hatinya, bisa menerima ajaran Islam dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke apa ya, yang saya katakan ini rasional, dan teks itu kemudian yang dihadapi oleh pengarang. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 114. Nah, di situ terkait ada ibarat, ada di situ istilah syirik juga di situ ya. Oke, kita lanjut saja, Pak. Kayaknya kok orang ngantuk, Pak. Nah, ini kemudian taklid. Taklid itu sebenarnya kalau di buku ini itu jadi buku ini mencoba untuk mengungkap jadi taklid yang dimaksud di dalam tafsir Quran Jawen itu seperti apa. Nah, di sini sebenarnya itu berangkat dari ayat tidak saya cantumkan di situ ya. Ya. 39 itu mana ya? Nah, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 78. Ini Allah. Oke, nah di sini itu di situ kan ada kawontenanipun tiang Islam ing zaman samangke kantun pangaran-aran kemawon. Jadi keberadaan Muslim saat ini ya yang terlihat ya itu sebatas tinggal julukan. Identitas Muslimnya hanya ditandai dengan sembahyang tok ya, sholat, kemudian peperden sanes-sanesipun sami dipun hilah. Jadi apa ya? Ajaran-ajaran Islam yang lainnya itu diubah semua. Kemudian kabid'ahan, nah itu ada bid'ah juga di situ. Kabid'ahan sami dipun rungkepi. Kebid'ahan itu terpelihara. Ya, dijaga. Kemudian menawi dipun ajak wangsul datang Quran lan hadis. Nah, ini kan kembali ke hadis gitu kan. Lajeng ambu doaken tiyang. Jadi iya, betul. Itu bahasa kasarnya ya. Cariyosipun ing wekdal punika sampun boten wonten tiyang mujtahid. Jadi ada orang yang mau beristihad itu. Nah, kemudian dados imanipun iya ada bid'ah, taklid, syirik. Iya, gitu.
Kemudian ini yang 6768 halaman berapa ya? Oke. Dados imanipun tiang ingkang katut dening tiang sepuh. Nah, jadi dia mengkritik bahwa keislaman orang-orang itu kan hanya ngikuti keluarganya, orang tuanya, begitu kan? Iya, katut dening tangga tepalih. Iya, betul. Katut dening bumi wutah pirah, gitu ya. Jadi Islamnya ya karena dia tinggal di negara yang mayoritas Muslim, gitu. Lan sapanunggalipun sanajan tiyang wau inggih mangertos bilih pangeran punika wonten lan ing benjing punika badhe wonten dinten akhir punika mesti mboten saged narik dateng amal soleh. Nah ini jadi dia mengkritik orang yang Islamnya itu Islam warisan, Islam karena ya begitu, itu tidak bisa menjadikan apa itu amal soleh gitu. Nah, makaten ugi senajan tiang wau apel nariti dari ing sifat wajib kalih dosa. Ini mengkritik juga. Jadi kan banyak toh buku-buku itu loh Mbak, apa namanya? Yang kayak sifat wajib Allah. Jadi kayak Aqidatul Awam kayak gitu-gitu ya. Itu kan banyak yang ibaratnya buku kecil-kecil, teks-teks kecil. Ini kan karangan dari ulama-ulama yang kemudian dibaca, dihafalkan kan, kalau dalam tradisi. Nah, ini agaknya mengkritik ke sana, ya. Nah, sanajan tiang wau apil hafal narite dari ing sifat wajib kalih dosa. Dalah kosok wangsulanipun. Jadi sifat wajib sama sifat mustahil. Malah senajan tiang wau saged apil akidah sanusiah. Nah, bisa hafal itu dalah burhanipun pisan inggih tantu mboten saged narik dateng amal soleh, gitu ya. Arahnya memang ke situ. Nah, tidak hanya itu, ini juga mengkritik tentang sufisme. Jadi Imam Ghazali itu juga dikutip banyak, okay. Nah, di sini yang salah satunya yang dikritik ini yang saya cantumkan para ahli sufi lan ahli tarekat ingkang angkahipun nedya melu tapa ulah kapanditan piyambakipun bubar pisan boten maidai dhateng titiang Islam lan agama Islam. Nanging kepara dados penasaranipun tiyang Islam lan reregeting agama Islam. Ya. Anggenipun anasaraken ya inggih saya tuh nggak bisa menerjemahkan secara ini ya. Terus inggih punika pinten-pinten saged mulangan utawi wejanganipun ahli sufi utawi guru tarekat wau ingkang nuntuni dhateng panganggo. Jadi di sini kan ahli sufi guru tarekat itu kan melanggengkan taklid tadi kan. Nah, itu sebetulnya yang dikritik tuh. Nah, di bagian akhir mekaten punika mboten nama bid'ah ingkang ageng sanget ingkang salajengipun anuntuni dhateng sasar. Jadi itu dianggap sebagai bid'ah gitu. Oke. Kemudian, nah sudah diakhiri saja. Ya itu sudah terakhir karena memang saya nggak banyak ini. Sebenarnya saya juga pengen kita membaca buku ini saja. Terus, nah intinya di sini adalah ada hubungan yang dekat ya antara Muhammadiyah dengan Keraton, terutama dalam hal ketika kita baca. Jadi penggunaan aksaranya, ya, kemudian itu kan literasi orang Jawa secara umum, ya, terutama Jawa yang Keraton, ya, Surakarta, Yogyakarta. Kemudian bahasanya juga, tadi kan bahasa Kromo Inggil yang memang bahasa yang dekat dengan keraton gitu ya. Bahkan saya itu kadang nyari kamus itu susah nggak ketemu itu. Terus
Jadi lebih ke kadang ya memang terjemahan saya itu agak ini ya bebas ya, karena memang tidak ada patokan untuk itu. Jadi lebih ke rasa bahasa begitu. Terus, nah ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah awal itu sebenarnya saya menguatkan tesis dari Pak Najib Burhani tentang Muhammadiyah Jawa itu kan pembuktiannya adalah dibentuk oleh orang Jawa. Abdi dalam Dahlan itu kan abdi dalam dulunya. Kemudian anggotanya juga orang-orang Jawa. Nama semua Raden Mas Kanjeng Raden dan sebagainya, dan sholat itu kan nggak ada gambarnya seperti itu. Jadi tidak sarung, kemudian dengan apa ya kerudung seperti kerudungnya Mbak Yeni. Terus, nah dan bukti lainnya adalah produk intelektual. Jadi tafsir, terjemah, kemudian Suara Muhammadiyah itu kan yang awal itu majalah itu kan semuanya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian juga masih ada buku-buku lain, buku-buku kecil, Risalatul Mahid ya, itu juga dikarang oleh salah satu anggota Muhammadiyah awal. Itu kemudian apalagi Risalah jenazah ya. Jadi itu ada beberapa karena saya kumpulkan itu. Jadi jenazah, wasa, head, terus tadi yang sholat itu, terus doa-doa itu semuanya rata-rata. Jadi memang tren apa publikasi ya itu rata-rata memang menggunakan huruf Jawa gitu. Terus, nah di sini ada hubungannya dengan politik identitas dalam rangka mempertahankan eksistensi budaya Jawa waktu itu kan 28 itu kan Sumpah Pemuda itu salah satu bunyinya kan ya begitu. Jadi sebenarnya ya ada kaitannya dengan politik identitas Muslim Jawa gitu. Kemudian membangun otoritas. Nah, di sini saya katakan otoritas bahwa pemetaan antara Muslim keraton dan Muslim pesisir ya pesantren itu kan salah satunya itu dibedakan penggunaan bahasa aksara. Nah, kalau di Muslim di pesantren ya santri pesantren itu rata-rata kan literaturnya sejak awal itu sudah diajari Arab begitu ya, meskipun nanti dengan bahasa Jawa begitu. Tetapi ketika di komunitas Jawa Kraton itu agak susah karena memang literasi Jawa itu sangat kuat di sana. Sedangkan belajar Islam yang semuanya itu menggunakan Arab itu ya agak susah diterima begitu. Nah, sehingga pelan-pelan meskipun di sini tetap ada, jadi di keraton itu punya pesantren ya Mambaul Ulum itu juga nantinya itu mengajarkan bahasa Arab juga meskipun bertahap, tapi teks-teks keislamannya itu semuanya bahasa Jawa carakan. Nah, di sini juga otoritas yang lain adalah bahwa rata-rata sampai saat ini pun kalau teman-teman lihat itu kan NO ya itu secara kelembagaan itu kan tafsir kan belum ada ya, atau saya tidak tahu. Nah, bahkan kalau perorangan mungkin ada, tetapi kan tidak begitu menonjol begitu. Nah, sementara di Muhammadiyah itu sejak awal itu ada. Nah, juga kalau teman-teman lihat di Persis ya ada kan apa namanya tafsirnya saya lupa. Kemudian organisasi-organisasi yang belakangan itu juga muncul tafsir-tafsir tertentu kan, seperti misalnya tafsirnya Al-Wa'i ya, itu kan yang afiliasi ke PTI. Kemudian MTA punya terjemah Quran, kemudian dan lain sebagainya ya.
Nah, kemudian di sini Kije dan Kije itu lebih ke menggambarkan nalar reformis Muhammadiyah yang secara epistemologi itu sebagai organisasi. Di sini itu sebenarnya arahnya adalah karena ketika menafsirkan ayat-ayat tadi, pengarang itu menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan ada taklid, ada bid'ah, ada itu tadi yang memang itu yang terjadi di masyarakat menurutnya gitu ya. Sehingga tapi dengan bahasa Jawa, dengan istilah-istilah Jawa ya, yang itu menunjukkan bagaimana mereka reformismenya itu masuk ke dalam ranah memang nalar Jawa begitu. Nah, itu saya kira dari ini dan juga sebenarnya sudah banyak yang mereview ya dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya sendiri juga ketika ini tesis ini dijadikan buku itu sebenarnya nggak banyak perubahan, jadi belum diedit gitu, jadi asal masuk seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Dafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan untuk saya bingung. Kalau suara yang dari online ini bisa masuk itu nggak Pak Rangga? Tetap dengar nggak? Pak Rangga, halo. Halo. Halo Pak Rangga. Oke. Halo. Baik. Gimana? Tidak. Ada pertanyaan? Pak Haidar dibisukan dulu, Pak. Suara mobil. Wah. Ada. Nanti sama kalian. Saya itu yang penasaran sekali adalah sampai sekarang itu apakah masih digunakan hal yang seperti itu tadi? Saya maksudnya masih dirawat bukunya, terus dikaji ya untuk dipelajari seperti itu loh maksudnya. Kalau di museum kan hanya itu dipajang gitu, enggak maksudnya merawat hal tradisi yang seperti ini kaitannya penafsirannya seperti itu gitu. Sampai di sini pun kan iya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masih ada yang merawat tradisi seperti itu? Ribut. Ketemu nggak? Saya karena saya menanya juga dan itu secara jadi awalnya itu gini sebenarnya ini dari kuliahnya Pak Ibrahim. Jadi awal ada kuliah tafsir Indonesia dan Asia Tenggara itu kan kemudian kemudian saya itu iseng kan tanya di pertemuan awal, Pak, ada nggak tafsir yang menggunakan huruf Jawa Tarakan? Loh ada banyak gitu beliau. Loh memang bisa baca. Saya itu nggak tahu saya bisa baca apa enggak karena pelajaran bahasa Jawa itu kan hanya jadi SD kan. Nah,
Sedangkan saya paling tahu tuh huruf dasar. Iya. Kok saya itu pada nanya iseng kok di serius gitu beliau. Terus akhirnya itu diakses saja ke ini Mangkunegaran gitu kan. Terus akhirnya eh, saya ke sana dengan teman-teman itu dan ternyata ditunjukkan betul. Ditunjukkan betul oleh penjaganya di sana itu. Dan yang pertama ditunjukkan adalah yang surat Al-Fatihah tadi. Dan itu saya kaget, ini bagaimana bacanya gitu kan. Karena satu tulis tangan itu kan ya seperti kita kadang kan tulisannya ada yang bagus, ada yang biasa gitu kan. Nah, gimana bacanya begitu. Belum lagi memang kondisi naskahnya itu sudah agak pudar tintanya, tapi memang masih jilitan bagus. Dan di situ ada stempel yang menunjukkan itu zaman Mangkunegaran berapa gitu ya, 19. Kemudian yang kedua adalah saya kemudian saya tidak bisa baca yang ini gitu kan. Terus saya ditunjukkan yang lain ya. Yang pertama itu adalah yang Quran Jawen itu. Tapi ini ada tipis gitu kan. Terus saya lihat kok eh, saya baca di sampulnya, bisa baca sampulnya, alhamdulillah gitu kan. Jadi lumayan gitu. Terus habis itu dalamnya kok nggak bisa baca gitu ya. Terus cuma baca ayatnya aja. Oh ya sudah ini menarik gitu. Tapi cuma ada satu itu yang apa juz 10. Tidak ada begitu. Nah, kemudian yang tafsir Quran Jawen itu lumayan. Karena ketika di situ ditunjukkan ada kemudian saya nyari lagi di mana itu yang perpustakaan Jogja yang besar itu. Apa namanya? Perpustakaan apa Kak? Yang baru itu yang besar itu. Kanisius. Apa? Bukan, itu kan ada sendiri. Ya, itu lupa. Dan di situ ada di bagian koleksi langka. Ada. Nah, kemungkinan yang itu sebenarnya adalah bukan dari saya, itu dari mahasiswa saya di Kaliurang. Jadi kebetulan ketika saya datang ke sana, dia itu skripsi, mau neliti ini gitu. Loh, kan saya tesis saya dalam hal terus tapi dia bagian lain dan saya dikasih itu sebagian kecil. Tapi sebenarnya ada 2 jilid ya. Eh, saya lupa apakah saya bawa ke Ponorogo atau tinggal di rumah karena itu besar sekali ya. Waktu itu boleh di copy waktu itu. Dan eh, tapi saya nggak tahu selanjutnya apakah boleh apa enggak karena termasuk koleksi langka gitu. Nah, jadi kemudian saya berasumsi bahwa ini ya masih ada di museum. Jadi saya tidak tahu apakah di tentu saja kalau diterapkan saya kira dibaca aja enggak gitu loh. Jadi beda dengan karena ini sebagian apa ya warisan, tapi tidak yang kemudian dibaca karena kan perkembangannya banyak tafsir-tafsir baru gitu kan, karya tafsir baru yang secara bahasa, secara apalagi ya sudut pandang dan lain sebagainya lebih kontekstual, saya kira begitu. Tapi saya nyari di apa namanya setiap daerah itu kan saya kira di Muhammadiyah itu barangkali punya koleksinya, tapi saya belum menemukan gitu, termasuk di Suara Muhammadiyah. Jadi saya kurang tahu kelanjutannya, tapi ini menarik sekali ya. Bahkan yang tafsir yang Al-Asri ya, Al-Asr ya Siti Hayati itu juga masih ada di Mangkunegaran. Tapi waktu itu Asri saja kalau itu tipis dan itu sudah dikaji salah satu dosen di Semarang begitu. Meskipun um, ya karena saya sendiri juga waktu itu belum lihat langsung karena terkendala perizinan waktu itu karena berbeda dengan yang museum yang Reksa Pustoko ini yang saya datang gitu. Tapi kalau selama di Reksa Pustoko itu setahu saya memang sangat welcome dengan teman-teman yang mau meneliti. Iya. Halo. Nah, terus iya.
kapabilitasnya mesin mufasir ini tuh seperti apa kan kita tahu sekarang ya kita tahu lah itu mufasir itu ada Iya. itu ya saat itu dia mau ya jadi dari apa oke apa pakai tafsir pendekatan apa gitu. Oke, kalau saya lihat terutama yang karena bicara tafsir di tafsir Quran Jawen Pandangan pribadi. Jadi di situ kalau dilihat secara sekilas dengan referensi rujukan yang banyak sekali, jelas itu menunjukkan bil maktur. Tetapi ketika kita lihat kita dari penafsirannya di situ biroi. Jadi di situ mengawinkan tapi ketika itu masuk dalam tafsirannya. Tapi kalau tafsiran inti, tapi kalau lihat itu kan banyak sekali Mbak. Satu ayat itu bisa berlembar-lembar penjelasannya, dan di situ juga tak jarang yang mencantumkan kayak cerita-cerita kalau kita kaitkan Israiliyat misalnya begitu ya. Itu juga iya. Iya. Nah, sehingga ya ini dua hal itu. Makanya saya katakan ya memang kalau dikatakan bermaktur. Tetapi biro'inya juga iya gitu. Dan biro'inya itu yang menunjukkan bahwa karya ini sebetulnya ya ada ideologis itu tadi begitu. Ini memang merespon keadaan saat itu. Iya. Iya, karena memang tafsir itu kan sebagai produk ya, produk di mana ada kontekstualisasi antara teks ya, ayat teks dengan konteks begitu. Dan kalau bicara tentang meskipun ini anonim gitu, tetapi saya kira kalau melihat rujukan itu, saya kira memang bukan orang awam gitu. Jadi kalau di dalam teori tafsir yang agak baru ya Andreas Burke itu kan ada tafsir itu kan dibagi menjadi ada batasan-batasan tafsir. Ada tafsir yang dikarang orang ahli, ada yang lay exegesis gitu ya, tafsirnya orang awam. Kemudian ada tafsir yang keseluruhan 30 juz, ada yang parsial tafsir gitu. Nah, saya kira yang tafsir Quran Jawen itu masuk ke dalam keseluruhan tafsir 30 juz. Hanya saja yang saya temukan ya dua jilid itu tadi. Kemudian yang mengarang saya kira ya orang-orang yang otoritatif lah. Karena bagaimana mungkin kalau dia awam tapi bisa mengakses literatur-literatur itu dan bahkan mengkritiknya, termasuk mengkritiknya Al-Mustasfa, kemudian karya-karya yang lain. Yang referensinya. Iya, tapi kan ketika kita berkaca pada Mbah Dahlan dan beberapa orang-orang keraton itu kan banyak yang belajar di Arab juga. Jadi hampir sama dengan tradisi di pesantren secara umum. Jadi jaringan intelektual ulama Nusantara itu tidak hanya orang-orang yang memang berkecimpung di dalam dunia pesantren di Nusantara, tetapi juga Muslim dari keraton. Bahkan Sultan itu pernah mengirimkan ya beberapa orang gitu yang kemudian menjadi abdi dalam bagian keagamaan gitu adalah lulusan dari Timur Tengah. Gitu. Sebenarnya ini juga karena ini kita kajiannya di bidang akademik ya buku dan lain sebagainya. Saya nggak bayangin misal ini tuh betul boom gitu mbak ya di sosmed gitu. Kita masih ingat dulu Quran langgam Jawa saja itu sudah mengkafirkan beberapa ratus orang yang kita berapa dari Quran langgam Jawa. Nah ini tuh tafsir pakai pendekatan Jawa. Ini kan kalau bagus banget, tapi kalau tidak dipahami itu kan dianggapnya ini. Iya. Dan sebenarnya pernah nggak kalian sendiri sebagai penulisnya itu mengalami? Enggak sampai lagi karena peminatnya juga pasti yang sudah tahu ini ya. Saya menempatkan diri, mencoba untuk menempatkan diri menarik dari subjektivitas itu saya berusaha dan memang ada ketakutan sebenarnya waktu awal-awal nulis ini ya. Karena kok gini ya, aduh gimana ya nanti dibaca orang gitu. Tapi ya saya selalu patokan bahwa namanya meneliti itu boleh salah tapi jangan bohong gitu. Saya mencoba untuk
prinsipnya seperti itu. Kemudian dulu itu ya Mbak yang ada kitab fikih Muhammadiyah yang pakai pegon jilid 3. Nah, itu pun ketika kemudian ditelaah oleh Pak bukan Ali Ali Sodikin atau siapa? Saya lupa. Yang bukunya hijau itu loh, saya lupa. Nah, itu juga agak ramai karena fikih itu juga sangat satu kan menggunakan pegon. Nah, kedua itu juga sama dengan fikih-fikih NU gitu ya. Dan ketika ditulis ulang, apa ya judulnya saya lupa itu ya ada kontroversi sedikit meskipun padahal menuliskannya itu sekedar mengungkapkan dari hasil bacaannya kitab itu gitu. Nah sementara ya sebenarnya kalau mau berkaca pada historisitas ya sebenarnya tidak terlalu harus kontroversial atau apa ya karena memang secara akar itu memang demikian adanya. Ini adalah realitas gitu ya. Kenapa saya kemudian agak berani itu karena saya landasannya bukunya Pak Najib Burhani itu Muhammadiyah Jawa. Jadi menegaskan penelitian beliau terkait Muhammadiyah Jawa tapi dari sisi literasi Islam begitu. Nah, Pak Najib Burhani sendiri kan tokoh Muhammadiyah ya besar sana dan pernah saya ketemu beliau, oh ya saya kok belum pernah lihat data ini gitu. Ya, jadi waktu itu pernah ngobrol-ngobrol. Monggo Pak Marfarik, Pak Maruf. Baik, ya. Saya mau bertanya ya sekaligus komentar dikit mungkin. Jelas ya suaranya nggak, Pak? Jelas. Iya. Oke. Jadi begini, saya sempat lihat tadi di slide-nya tahun 1928 itu sudah mencetak kitab itu gitu ya. Artinya ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu secara literasi memang maju gitu kan. Sekarang pun juga masih seperti itu kayaknya. Cuman ini menarik gitu kan, karena dengan istilah Quran Jawa ya, Quran Jawen tadi itu Muhammadiyah yang cenderung dalam gerakan keislamannya itu cenderung puritan ya. Sementara kalau NU itu cenderung revivalis gitu kan. Pokoknya apa yang bisa menghidupkan Islam dihidupkan aja, itu kan NU gitu. Tapi kalau Muhammadiyah kan ntar dulu, dilihat dulu dasarnya apa, Qurannya gimana, hadisnya gimana. Nah, sementara tulisan Quran Jawen ini kan kalau memang dilihat isi tafsirnya memang masih coraknya masih purifikan. Cuman media penulisannya itu kan menggunakan aksara Jawa yang artinya hal itu menunjukkan bahwa dulu Muhammadiyah itu akomodatif juga terhadap tradisi gitu kan. Yang bisa saja ditulis dengan Latin kan atau dengan Arab sendiri gitu ya. Yang kalau kesannya sekarang Muhammadiyah itu cenderung purifikan gitu kan. Tapi memang dulu Muhammadiyah itu memang tradisionalis juga, maksudnya akomodatif terhadap tradisi seperti itu. Cuman tidak tahu kok di tahun 2000-an itu ya, maksudnya sampai di akhir tahun 2000-an ya, sebelum Muhammadiyah Muktamar yang ke-100 itu. Nah, itu kan isu-isu purifikan ini sangat kuat. Tetapi kemudian di Muktamar yang ke-100 itu nampaknya Muhammadiyah mulai menerima tradisi gitu ya. Walaupun Amin Rais itu di sekolahnya Amin Rais itu apa ya, Budi Mulia apa itu namanya. Itu kan tulisan-tulisannya kelasnya itu kan yang Pendowo Limo itu ya. Kelasnya itu dinamai dengan nama-nama Jawa itu di sekolahnya Amin Rais itu. Nah, maksud saya adalah bahwa Muhammadiyah itu tadinya ya akomodatif terhadap tradisi, tetapi di tengah-tengah itu kemudian lebih nampak purifikannya itu ya.
walaupun mau menuju 100 abad Muhammadiyah itu isu-isu yang menerima tradisi ini muncul lagi gitu. Ada tulisannya Haidar Nasir ya, saya lupa. Iya. Itu yang tentang seni dan lain sebagainya, itu banyak menerima tradisi-tradisi seperti itu lagi gitu. Jadi seperti seolah kembali ke Muhammadiyah yang dulu gitu kan. Nah, saya sempat nulis juga The Enthusiasm of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Ideology in the Perspective of Postmodernism itu ya. Jadi memang nampaknya NU dan Muhammadiyah ini sekarang sedang berkolaborasi ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kolaboratif antara NU dan Muhammadiyah, dan Muhammadiyahnya yang tadinya purifikan tadi ya di pertengahan itu sebelum 100 abad ini, kemudian menjadi sekarang yang rupanya mau menerima tradisi lagi itu. Yang NU-nya malah sekarang itu kegiatannya banyak yang purifikan juga ya. Di muktamar NU-nya biasanya guyon, sekarang sudah tidak gitu kan. Serius. Banyak hal-hal yang nampaknya berubah ya di KNU dan Muhammadiyahan ini. Nah, tetapi gimana ya tentang tafsirnya tadi itu? Misalkan alhamdulillahnya itu seperti apa Muhammadiyah menerima itu gitu ya. Yang kalau harusnya alhamdulillah itu kan, atau alhamdulillah alamin, jadi ngalamin itu kan kalau Jawa berarti dianggap tidak sesuai itu, karena bacaan abjad Arabnya kan harusnya ain, pakai ain gitu, bukan pakai eng, bukan pakai nga gitu. Itu bisa diterima juga tidak kalau cara bacanya? Jadi mungkin saya Ya, mau itu tambahin respon dari Muhammadiyah sendiri kan biasa keluar tafsiran itu bagaimana, tadi kan kayaknya belum ada respon mungkin dari kan sudah ada sudah tapi dari kalangan yang lain itu masih ada Muhammadiyah. Jadi gimana responnya? Saya mungkin tanya. Oke, maksud tadi juga saya baru ingat ini. Tadi yang NU yang agak mengikuti Muhammadiyah itu seperti misalkan kelembagaan LP Ma'arif sekarang misalkan ya. Nah, itu kan mulai diatur, itu NU itu sudah mulai bukan meniru ya, ya nggak tahu meniru atau tidak ya, tapi sudah dekat-dekat ke Muhammadiyah kan. Kalau pendidikannya menggunakan Muhammadiyah itu kan terpusat. Sementara LP Ma'arif di NU itu, atau yang menggunakan nama NU itu, kadang tidak diatur keuangannya dan lain sebagainya ke pusat, tidak. Jadi saya bisa saja membuat yayasan NU, tapi uangnya nggak ada masuk ke NU-nya sama sekali, masuk ke saku saya gitu kan. Nah, itu sudah rupanya mulai diatur gitu kan. Nah, jadi mulai ada pergeseran-pergeseran gitu. Itu maksudnya. Ya, lanjut mungkin yang Pak Rangga tadi. Oke, silakan ditanggapi sama Pak Arya. Ya, terima kasih Pak Umar tadi ya. Banyak sekali beri tambahan. Jadi diskusi ini semakin ya, kalau apa ya tadi respon gitu ya. Ya, saya kira saya sendiri belum mungkin karena ya belum tahu ya, maksudnya belum ada bacaan ya terkait dengan jadi seakan-akan tafsir Pelanjawen itu agak terlepas dari akarnya begitu, dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya ketika saya menemukan itu ya seakan itu menjadi sebuah manuskrip gitu, yang mana manuskrip itu kan harus dibuka lagi, dibaca, kemudian seperti itu. Jadi agak berbeda dengan kalau kita bayangkan itu seperti tafsir-tafsir yang um, kayak tafsir An-Nur, tafsirnya Asyidiki misalnya dan lain sebagainya, itu kan berbeda gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan alhamdulillah dan lain sebagainya. Itu kalau di tafsir Quran Jawen itu
pengarangnya itu membuat standar, jadi pedoman untuk transliterasi, sehingga ketika di dalam tafsir Quran Jawen itu sudah tidak ada bacaan yang Jawa, yang tadi misalnya ain itu sudah ada bentuknya, kemudian hak itu misalnya dari ho yang dikasih titik 3 atasnya, ya, kemudian kof itu dari ko yang diberi apa tadi ya, agak ada ekornya atau apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah perkembangan yang baik ya di dalam uh, menerjemahkan ajaran Islam yang berbahasa Arab itu ke dalam literasi Jawa. Itu yang menarik. Selama ini saya belum menemukan ada literatur teks keislaman beraksara carakan yang memang membawa atau memberikan pedoman transliterasi itu, ya. Mungkin karena saya baru menemukan di tafsir Quran Jawen dan itu menarik sehingga semuanya terbaca, sampai yang misalnya referensinya itu kan semuanya tafsir-tafsir Timur Tengah itu kan ya, nama-nama itu akhirnya terbaca karena ada transliterasinya itu. Bayangkan ketika tidak ada transliterasi itu kan susah, sehingga itu memudahkan pembacanya untuk bisa mengenali, dan itu akhirnya sama persis hurufnya dengan Arabnya begitu. Jadi ngalamin, kemudian alkamdu dan lain sebagainya itu hampir tidak ditemukan di tafsir Quran Jawen. Jadi berbeda dengan yang teks-teks yang lain gitu ya. Saya kira itu Pak. Dan memang apa ya? Saya tidak tahu, tetapi apakah pedoman itu kemudian menjadi pedoman resmi di dalam karya-karya berikutnya gitu. Terus dalam penulisan itu tadi belum saya sebut di bagian akhir itu selalu ada apa itu namanya, revisi. Jadi kalau ada penulisan-penulisan yang keliru itu pasti di halaman paling belakang itu ada istilah apa ya, perbaikan kesalahan begitu. Bukan, saya lupa, tidak saya cantumkan di sini ya. Tapi ada di ini. Jadi lupa. Jadi biasanya dibentuk kolom-kolom dari halaman berapa, yang keliru apa begitu. Itu yang ada begitu. Iya. Gunakan kalangan sendiri. Oh gitu. Terus ketika dia disebarluaskan, Iya. kan kita dari historis kan kita bisa menghadap misalnya di media. Apa sampai itu, Pak Mari? Kalau menurut informasi yang saya dapatkan, termasuk yang di dalam bukunya Pak Najib Burhani, itu jadi ada Pak Najib Burhani itu mengatakan ada karya tafsir yang ditulis oleh Muhammadiyah, satu menggunakan huruf Jawa, satu menggunakan Melayu, Latin. Tapi kan hanya informasi. Nah, kemudian saya menemukan yang ini, mungkin yang dimaksud di dalam informasi itu adalah ini, mungkin. Tetapi berarti memungkinkan bahwa tafsir Quran Jawen ini juga tapi menggunakan Latin juga. Iya, mungkin yang sarakan itu khusus untuk lingkup Jawa, mungkin loh ya. Iya, mungkin, tapi Jawa. Seperti kan mau melihat pertarungan kontestasi antara penulisan tafsir melalui Arabigon, kemudian melalui namanya satu lagi kan juga Arabigon, aksara Jawa, kemudian Latin. Sepertinya instrumen menggunakan aksara Jawa itu digunakan untuk kontestasi, untuk memenangkan pertarungan ideologi pada waktu itu, karena juga ada perlawanan di Belanda dan sebagainya, sehingga ini digunakan untuk meyakinkan ke masyarakat, menyebarkan pengetahuan ke dalam masyarakat. Nah, salah satu penguatnya adalah dia sebagai abdi dalam dari keraton.
Jadi punya power. Intruder, Ya, penyusup. jadi punya power untuk penyebaran, sehingga ideologi-ideologi pembaruan yang diinginkan oleh Mbak Ahmad Dahlan ini sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan-pertarungan itu. Itu mungkin pandangan saya seperti apa kok dia menggunakan aksara Jawa, kenapa tidak menggunakan takbir atau menggunakan bahasa Arab. Terus kemudian ini menariknya lagi adalah referensi yang digunakan itu mayoritas digunakan oleh teman-teman NU juga. Ya mungkin karena faktor pendidikan Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari itu satu perguruan, sehingga ini kesamaan terkesan guru, referensi itu diberikan sama. Ya. Nah, ini terus seperti itu. Saya nggak kepikiran ke situ. Maksud saya gini, kalau saya berpikirnya itu karena perbedaan waktu. Jadi begini, di awal abad 20, ya karena ini tadi kan 1928, 1927, itu kan ya santri, kemudian di pesantren, ya itu kan kalau mau belajar tafsir, itu semua referensi adalah tafsir-tafsir Timur Tengah, ya. Kalaupun ada itu Pegon, Mbah Soleh Darat, tapi kan saya tidak tahu apakah itu juga disebarluaskan gitu kan. Jadi seperti Jalalain itu terutama dari belahan mungkin Sabang sampai Merauke ya, mungkin yang santri di situ pelajari Jalalain itu semua. Dan kalau yang saya pikirkan adalah kenapa ini menggunakan carakan, karena menjembatani orang-orang yang ingin memahami isi Al-Quran, tetapi tidak mampu untuk membaca misalnya Jalalain, begitu. Jadi sangat sederhana sekali, sehingga mereka menggunakan aksara carakan itu untuk menerjemahkan Al-Quran. Jadi diawali dari Quran Jawen itu dulu, menurut saya sih. Sehingga jadi bagaimana orang-orang itu ketika belajar Islam itu langsung bisa membaca teks Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam aksara dan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau yang saya bayangkan itu sederhana dulu, karena melihat kondisi masyarakat yang waktu itu memang mempelajari bahasa Arab itu susah. Berbeda dengan di milieu pesantren, di mana sejak awal itu sudah diajarkan bahasa Arab. Ketika belajar tafsir, mereka belajar kitab-kitab tafsir yang dari Timur Tengah langsung. Nah, itu kan polanya berbeda. Nah, kemudian yang Latin itu yang muncul itu rata-rata memang 1930-an ke atas, ya. Apa ya? Dan saya kira persoalan aksara tadi itu sebagai sebuah perkembangan. Ketika di 1932 tadi itu kan masih ada yang Quran Jawanya Abdul Muslim tadi ya. Nah, setelah itu saya belum menemukan lagi. Nah, jadi karya-karya keislaman termasuk tafsir yang muncul di 1940 ke atas ya, sampai Indonesia merdeka itu sudah Latin semuanya. Ya, saya tidak tahu mengapa demikian. Apakah upaya mempertahankan literasi Jawa tadi itu sudah mulai memudar, atau justru itu karena terkait dengan pasar? Karena di Muhammadiyah sendiri itu kan awal-awal itu kan memang anggotanya adalah orang-orang lingkup keraton ya, Jogja dan Surakarta. Ya. Ketika kemudian semakin banyak cabang dan bahkan dari luar Pulau Jawa, itu kan otomatis memerlukan bahasa yang bisa dipahami semuanya. Ketika menggunakan atau bertahan dengan aksara Jawa carakan,
Saya kira ada banyak orang yang begitu. Saya kira lebih ke situ kalau saya tadi. Itu kan baru-baru era berdirinya Muhammadiyah ya. Muhammad itu punya sebagai pada waktu konteksnya juga lagi penjajahan. Ya begitu pemenangan pemasaran kalau interpretasinya seperti itu. Coba ketika Quran Jawa ini di konteks keraton itu ya, pada waktu yang sama apakah dia laku juga di pesisir itu yang menggunakan pegon di kalangan? Apakah dia laku atau ditolak? Ini sebelum saya nyoba berkomentar. Ya. Saya belum menemukan data terkait dengan itu karena termasuk siapa yang membaca itu kan baru baru penelaahan terkait dengan apalah, kemudian jadi terkait masih ke dengan tekstual, jadi teks belum gitu. ke historis Historis secara karena respon, kita harus menggali data itu kan siapa ke situ saya belum gitu Pak. Sebenarnya ini ya kenapa ini antara keraton dengan pesisir kan gitu ya. Jadi kan kasusnya sama kayak bahasa Indonesia sebagai akar bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia. Melayu tinggi, Melayu rendah kan gitu. Kalau Melayu tinggi konteksnya ruang lingkupnya di keraton. Kalau Melayu rendah konteksnya di pesisir. Kenapa rendah? Karena tidak pure lagi karena tercampur dari bahasa-bahasa luar. Kenapa kok di pesisir itu lebih kotor ya, rendah karena tercampur, karena memang karakter orang pesisir itu kan banyak didatangi orang, dari ada pedagang, ada agamawan dan sebagainya. Mereka karakternya terbuka. Ini pendekatan antropologis kayak gitu. Jadi karakter orang pesisir itu kan terbuka. Jadi otomatisnya bahasanya juga terbuka untuk menerima hal baru. Nah, kenapa kok dikatakan rendah ya? Karena tidak pure lagi. Sedangkan yang di keraton itu tinggi. Kan konteks bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau dikontekskan atau disandingkan dengan kasus ini mungkin ya, kalau ya tadi kenapa kok Arab ya, pegon gitu ya. Ya karena memang dari pesisir itu banyak pendatang-pendatang dari luar itu ya. Untuk masuk ke dalam, nah itu. Jadi keraton juga tidak ingin wilayah budayanya juga dijajah dalam tanda kutip kan seperti itu. Kalau Melayu tinggi kan seperti itu kasusnya. Kita bisa lihat di peninggalannya di Riau gitu ya. Atau kalau saya sering ngomong ke mahasiswa itu sejarah bahasa Indonesia, kalau kalian tertawa melihat Upin Ipin tertawa, ya itu ironis. Justru bahasa Melayu yang diterapkan di sana itu ada jejak-jejak Melayu tinggi. Sedangkan yang kita warisi sekarang sebagai bahasa Indonesia itu Melayu rendah atau Melayu pasar, Melayu yang sudah tercampur dengan bahasa-bahasa kotor dan mudah sekali. Nah, mungkin kasusnya seperti itu. Kalau pendekatan antropologi seperti itu karena karakter pesisir dan keraton, pesisir lebih terbuka, kalau keraton ya tertutup. Mereka mempertahankan eksklusifisme itu ya. Jadi sebagai simbol kedaulatan sebuah kerajaan atau negara. Kalau orang pesisir ya apa yang menguntungkan dia terima kan gitu. Mungkin kasusnya sama seperti itu. Kenapa kok pegon lebih laku di pesisir, sedangkan yang di keraton carakan. Kira-kira mungkin seperti itu. Satu pertanyaan lagi. Kita sepakati 15 ya, 16-15. Kalau English camp itu di Pare, kalau aksara camp itu di mana? Di mana? tulisan Ada ya? Fokusnya ke teks ya, termasuk yang skripsinya pakai data English camp itu begini. Oke. Halo. Cukup ya. Oke, teman-temannya bergabung di alam Zoom ini kita ya. Jadi Ya, sedikit lah. Kasih Oh, ya. sedikit lah, Bos. Ya, saya. Oke, Faida. Oke, saya memang Islam Nusantara ini
secara epistemologis, aksiologis, dan ontologisnya memang menurut saya perlu dikaji ulang karena ini kan masih konteks Jawa saja ya, yang menyambung Mas Angga tadi. Ya sebagai masukan saja mungkin sih Mbak. Yang kedua itu tadi belum menyinggung bagaimana tradisi ini mempengaruhinya gitu. Itu Pengaruh. Belum bisa, Mbak, menyinggung sama bisa. Ulangi Pak. Belum menyinggung apa? Ya, ini pengaruh dari tafsirnya Abduh dan Al-Afghani itu kan sangat besar pengaruhnya untuk Muhammadiyah. Tapi yang dari cara yang Sarakan ini saya lihat tadi pemaparannya kan belum menyinggung itu ya. Bagaimana sebagai genealogi itu mempengaruhi begitu. Terus yang terakhir mungkin untuk Pak Faruk mungkin bisa membawakan tema untuk yang misalkan tafsir lain seperti Syiah dan lain-lain itu kan menarik juga. Ahmadiyah oke. Oke. Itu aja Ya, tambahan. Oke. Lupa. Mungkin closing statement dari Mbak Maria sebagai ya silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ya memang tadi termasuk pengaruh terus ya. Jadi bagaimana tafsir ini? Jadi ekspektasinya membaca buku ini sebenarnya itu kan ke arah situ ya. Tapi ternyata saya belum sampai ke situ. Jadi lebih ke ini kan awalnya memang filologis ya, filologis. Jadi lebih ke bagaimana teks itu dan historik hermeneutis gitu. Jadi yang dibidik adalah di bagian tafsirannya, dan tafsiran ini kan menandai ada isu besar yang tadi sudah saya katakan, bahwa isunya ya isu tradisi, kemudian isu Muhammadiyahan yang sama-sama dan isu tafsir ya. Jadi ada 3 isu di situ, tetapi sama-sama di bagian mau tafsir Nusantara ya, tadi yang Pak Hidar katakan istilah Nusantara itu perlu dikaji ulang. Ya, memang buku ini kan bicara tentang Jawa tetapi menggunakan judul Nusantara gitu kan. Ya strategi aja sih Pak. Isinya Muhammadiyah gitu. Jadi memang ya strategi biar apa ya? Ya seperti itulah Pak. Terus yang tadi jadi lebih ke filologi, kemudian mengungkapkan secara deskriptif ya dan sedikit analisis, karena memang sebetulnya ini seperti yang saya katakan di awal, penelitiannya itu masih berlanjut gitu ya, dan semoga ya teman-teman ini benar-benar bisa dilanjutkan sehingga pengkajiannya itu tidak parsial. Kalau ini kan masih parsial sebenarnya, masih sangat, jadi penelitian pendahuluan gitu semacam itu gitu ya. Baik, saya kira cukup Pak. Terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Sebaiknya teman-teman bila masih penasaran langsung membaca bukunya saja. Di linknya sudah ada ya. Banyak, ya. Gitu. Ya begitu. Jadi begitu, dan mungkin ada pertanyaan atau ganjalan mungkin didiskusikan lain waktu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak buat saya. Semoga nanti bisa berlanjut lagi dengan tema yang lain, nonton gitu. Oh, oke. Punya Pak aku dong. Oke, insya Allah untuk 2 minggu ketemu lagi nanti dari punya Pak Abu Muslim ya. Kita nantikan nanti. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan kebaikan untuk kita semuanya, mendapat ridho oleh Allah SWT. Dari saya mohon maaf banyak kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya